Horas Indonesia. Kami saat ini berada di beranda kantor dari Yayasan Komunikasi Indonesia. Dulu kantor ini adalah kantor dari Partai Parkindo. Tepat tanggal 19 Desember 2023. Hari ini Selasa digelar ibadah dan diskusi menggali pemikiran Amir Syarifuddin Harahap dan relevansinya hari ini. Kenapa tanggal 19 Desember? Karena memang tanggal 19 Desember 1948 Amir Syarifuddin dieksekusi mati sebagai mantan Perdana Menteri. Hanya 7 bulan setelah dia tidak menjadi menteri karena dituduh juga memberontak pada negara ketika waktu itu masa pergolakan ada satu golongan yang disebut PKI ingin memberontak, ingin mendirikan negara sendiri. Dan Amir Syarifuddin mendapat getah dari tuduhan itu, bersama musuh dia diburu, dan akhirnya dia ditembak mati dengan 10 orang yang lain. Di tahun lalu saya sudah kengalian kuburannya yang sangat memprihatinkan. Seorang pahlawan yang Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap dinafikan apa yang dilakukan di negara ini. Hari ini kami akan mendengar dan meliput acara di Yayasan Komunikasi Indonesia, tepatnya di Jalan Matraman Raya nomor 10 Jakarta Timur. Ini satu hal yang menurut kami penting, mengingatkan kita bahwa ada satu masa kita tidak pernah menghargai jasa dari seorang pahlawan. Kenapa kita sebut pahlawan? Bukan karena hanya dia Perdana Menteri, dia 2 kali menjadi menteri, tetapi karena seorang Kristiani, dia tidak pernah diberi ruang, bahkan dikriminalisasi. Tuduhan waktu itu dia mendukung PKI. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, di masa itu PKI adalah satu partai legal yang tidak pernah dilarang. Baru di tahun 1966, di masa Soeharto berkuasa, di era Orde Baru, maka partai itu disebut partai terlarang dan dibuat kepres. Iya, artinya jauh sebelum itu, partai ini, bangsa ini berdiri juga tidak boleh kita nafikan bahwa peran dari orang-orang yang beraliran atau berideologi komunis tidak boleh dianggap remeh. Tapi belakangan kita anggap ini semacam kotor, semacam kejahatan, maka dihanguskan. Ini sesuatu ingatan untuk kita. Kami sebagai jurnalis muda ingin mengangkat sosok dari Amir Syarifuddin. Dia pantas diingat, pantas dipelajari apa gagasan-gagasannya. Karena dari berbagai literasi yang kami pelajari, dia memang barangkali punya ideologi atau pemikiran kiri atau bergabung dengan komunis waktu itu, yang di saat itu adalah partai legal, partai yang tidak mendapat larangan, dan dia seorang Kristen yang baik. Buktinya dia adalah jemaat HKBP Kornolong dan dia menjalani hari-harinya sebagai seorang Kristiani, penyuka musik dan pemain biola. Barangkali banyak hal yang harus kami sampaikan tentang dia. Dia juga punya pemikiran bagaimana bangsa ini cerdas. Sebagai Menteri Penerangan juga dia menjadi wartawan. Sebagai pengacara dia pernah menjadi Menteri Keamanan. Itu saja untuk kami sampaikan Suara Tapian hari ini. Terima kasih.